Ya Rabbi Mustafa barakaka sidana wa purana mamalaya sa'al karami wa nabi tuhana tuja syafa'atu wa likumliya wa lina wa lima ta'im malaya sa'al ya sa'al iman abada nabi bikara galkul hulmina ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi muslim al-atimah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dapat kenang-kenangan berupa batu apa nggak tahu gunanya juga nggak tahu. Yang jelas barusan pas saya pikir itu tiba-tiba jatuh di tangan, nggak tak saya ambil dulu karena untuk menyelesaikan zikirnya saya. Jadi ini beliau adalah seorang wali. Mbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Sulaiman. Alhamdulillah saya udah bertafakur, berzikir, berziarah di makam pusaran makam Mbah Wali Kiai Kritin ataupun Mbah Wali Saritin. Beliau adalah guru murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Wali yang jeleneh, wali yang nyentrik, dan wali yang ya pokoknya jeleneh. Sering kalau di sinetron itu sering apa nggak pakai baju. Yang jelas beliau adalah Mbah Wali Saritin. Mbah Wali Saritin itu muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo, dan beliau syiar agama dengan adatnya, dengan gaya nyentriknya, serta akhirnya singgah di Kudus dan berguru kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus sering menguji dia, menguji beliau, menguji ngetes keilmuannya. Yang jelas ilmu tingkat tinggi, jadi luar biasa antara percaya dan tidak percaya. Untuk lebih jelasnya kita kupas semuanya, nggak bisa panjang lebar karena nanti saya juga akan melanjutkan berzikir lagi untuk tafakur, bermunajat kepada Allah untuk agar kita bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah walam, yang jelas kalau pemahaman saya ini beliau adalah makom ini, pusaran ini Mbah Kiai Kritin itu, yaitu Kanjeng Syekh Saritin, Mbah Wali Saritin. Beliau dari kerajaan pertama Demak, terus pindah, beliau musafir jadi melalang buana untuk mensiaran agama Islam di Nusantara dan juga pernah berguru kepada Kanjeng Sunan Kudus. Di antara murid-murid Kanjeng Sunan Kudus, beliau yang sangat luar biasa dan sangat pertama diremehkan, tapi mereka nggak tahu keilmuannya Kanjeng Mbah Wali Saritin ini. Beliau memang orangnya bijaksana serta rendah hati, nggak begitu mencolok tetap kewalian, karena beliau ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha agung, dan maha mulia. Kita sebagai makhluknya nggak punya daya upaya, makanya dengan gaya nyentriknya beliau dengan syiar seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa manusia nggak punya apa-apa, yang punya segala-galanya, punya kekuasaan, punya kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengulik sejarahnya semuanya Kanjeng Mbah Wali Saritin ini, saya akan bertafakur lagi. Apabila ada kata-kata kurang berkenan atau kurang pas, ya saya mohon maaf. Yang jelas saya bukan menyembah kuburan ataupun yang jelas untuk menguri-nguri makam keramat ataupun makam leluhur kita, dan untuk kita bisa menjaga dan merawat biar kita nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah-sejarah leluhur bangsa kita, terutama para pejuang serta
para aulia dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala agar kita nggak kehilangan sejarah. Karena sejarah itu penting dan sejarah itu mengingatkan kita betapa berat perjuangan beliau-beliau di masa waktu itu. Betapa sangat berat banget sampai mengorbankan jiwa, raga, waktu dan pikiran, menguras dan serta mengorbankan nyawa taruhannya untuk mensiarkan agama Islam, untuk membuat rahmatan lil alamin di sini, untuk kasih sayang alam semesta biar hidup di dunia ini, khususnya biar damai, tentram, sejahtera. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kita yang jelas boleh pemahaman berbeda, tafsiran berbeda, tapi jangan menyalahkan ataupun menjustis, menjelekkan pola pikir yang dangkal sampai menjelekkan amaliyah orang lain. Berzikir di mana saja dan berzikir itu bebas asal kita bersih badannya serta suci. Kalau menjelekkan ataupun mensyirikkan, sebenarnya hatinya kurang bersih, sebenarnya hatinya, pikirannya kurang jernih, karena dia nggak terima dengan amaliyah orang lain. Ingat, lebih baik kotor pakaian daripada kotor hati, pikiran, dan batinnya. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita jaga, mari kita rawat semuanya makam keramat ini, semua di Nusantara ini, agar kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.